Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia yang tidak terhitung, tidak terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan nikmat untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas macam-macam tauhid, di mana tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama tauhidur rububiyah, kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma' was sifat. Dan tauhid yang menjadi sebesar-besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang dimaksud oleh penulis adalah tauhidul uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus kepada tiap-tiap umat rasulnya untuk berdakwah kepada manusia, menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan taghut. Dan karena alasan tauhid inilah adanya permusuhan antara para nabi dan rasul yang diutus dengan umatnya masing-masing. Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan kaumnya, Nabi Nuh, Nabi Lut dengan kaumnya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan tauhid inilah adanya peperangan antara para nabi dan rasul yang diutus dengan kaum mereka. Maka di ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, al-ibadah la tasihhu illa lillah, bahwa ibadah itu tidak sah, tidak benar kecuali hanya kepada Allah. Ibadah itu tidak benar, tidak sah, tidak diterima kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak bertauhid dalam uluhiyah Allah, yakni tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengikrarkan tauhid rububiyah, walaupun dia mengikrarkan tauhid asma wa sifat, tetapi beribadahnya kepada selain Allah,
ya, maka tauhidnya menjadi sia-sia. Andai kata ada seseorang yang yuqir iqraran kamilan bi tauhidir rububiyyah wal asma'i was sifat, andai kata ada seseorang yang mengikrarkan, yang meyakini rububiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu, akan tetapi dia yadhhabu ila al-qabr, namun dia pergi ke kuburan, ya, faya'budu sahibahu, kemudian dia beribadah kepada penghuni kubur itu, meminta-minta kepada kubur, ya, mencari keberkahan dari, ya, penghuni kubur, ya, dan yang lain-lainnya, bertawassul dengan orang yang sudah dikubur, ya, maka tauhidnya menjadi sia-sia, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah mengancam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk pelaku, ya, kesyirikan dengan, ya, diharamkannya surga. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik, kata Allah, maka niscaya Allah haramkan baginya surga, sedangkan tempat kembalinya adalah neraka, ya, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, tauhid adalah sebesar-besarnya perintah Allah. Karena tauhid adalah merupakan usul, ya, pokok agama, yaitu pondasi yang seluruh urusan agama, ya, berdiri di atasnya, ya. Seluruh urusan agama berdiri di atas pondasi tauhid, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya, ya, dan memerintahkan mereka untuk memulai dakwah, yaitu dengan dakwah tauhid, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk pergi ke negeri Yaman, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti, ya, qauman ahlul kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum yang mereka adalah ahlul kitab, ya. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila, ya, an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika engkau mendatangi mereka, maka dakwahilah mereka, ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan tauhid yang pertama sebelum yang lainnya. Makanya kata Rasulullah setelah itu, fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka mentaatimu dalam hal itu, artinya jika mereka mau bertauhid, ya, mau bersyahadat, mau bertauhid, ya, maka ajarkanlah kepada mereka, ya, salat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat, ya, sehari semalam sebanyak 5 waktu, ya. Kemudian ajarkanlah yang lain-lainnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dari penjelasan ini telah jelas atas kita semua bahwa sebesar-besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk, khususnya atas seluruh manusia, ya, dan jin, adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 aspek yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, dan tauhid al-asma was sifat. Kemudian berkata penulis
wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan sebesar-besarnya larangan Allah, ya, sebesar-besarnya perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ya, kalau tadi, ya, dalam beberapa pertemuan terakhir ini kita membahas tentang sebesar-besarnya perintah adalah tauhid, ya. Maka kita di sini akan membahas, ya, pembahasan yang baru, yaitu sebesar-besarnya perkara yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan syirik. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa dzalika li'anna a'dhamal huquq huwa haqqullah. Dikarenakan sebesar-besarnya hak yang harus ditunaikan, sebesar-besarnya hak yang harus kita jalankan, yang harus kita tunaikan adalah hak Allah. Ya. Sebesar-besarnya hak yang harus kita jalankan, yang harus kita tunaikan adalah hak Allah. Maka fa idza farata fihi al-insan, jika ada seseorang yang meremehkan hak Allah, ya, faqad farata fi a'zamil huquq, maka dia telah meremehkan sebesar-besarnya hak atas seluruh makhluk yang harus ditunaikan. Ya. Saya ulangi lagi penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kenapa perbuatan syirik adalah sebesar-besarnya, ya, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya karena bahwa sebesar-besarnya hak yang harus kita jalankan, sebesar-besarnya hak yang harus kita tunaikan adalah hak Allah. Hak Allah yaitu untuk apa? Apa hak Allah atas seluruh makhluk? Diibadahi. Ya. Hak Allah atas seluruh makhluknya adalah diibadahi. Allah haknya adalah diibadahi. Karena ibadah adalah mutlak milik Allah, hak Allah. Ya, bukan hak yang lain. Karena kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, yakni tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syirik adalah merupakan perkara terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena, ya, kita harus tahu bahwa sebesar-besarnya hak adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang meremehkan hak Allah, yakni meremehkan hak Allah untuk diibadahi, dengan kata lain dia telah meremehkan hak yang paling besar. Ya, dia telah meremehkan hak yang paling besar atas seluruh makhluk, ya, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah yang sudah kita bahas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat ke-13. Ayat ini sering saya sampaikan, ya, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena sesungguhnya perbuatan syirik adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, surat An-Nisa ayat 48. Allah juga berfirman di surat An-Nisa ayat 116, ya, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Allah juga berfirman di surat Al-Maidah ayat 72 yang tadi sudah kita sebutkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang melakukan perbuatan syirik, maka Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan
tidak akan pernah ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyu dzambin a'zam?" Dosa apa yang paling besar itu wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim, apa kata Rasulullah? Ya, dosa yang paling besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu dzambin, sebesar-besar a'zamu dzambi, ya, sebesar-besarnya dosa adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya, kalau rata-rata makhluk itu meyakini rububiyah Allah, rata-rata. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy meyakini Rabbul Ka'bah adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Tapi mereka nggak mau ibadah kepada Allah. Ya, kalau rububiyah rata-rata makhluk meyakininya. Tapi yang jadi masalah adalah sedikit, ya, orang-orang yang memahami tauhid yang benar, tauhid al-uluhiyah, ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang dilarang. Nanti kita akan bahas tentang macam-macam perbuatan syirik, ya. Maka ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa yang paling besar adalah an taj'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, dan Allah lah yang menciptakanmu, padahal Allah lah yang menciptakan kita. Kemudian kita beribadahnya kepada yang lain, berdoanya kepada yang lain, memintanya kepada yang lain, ya, bertawakalnya kepada yang lain, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Maka itu tidak pantas bagi orang yang meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah, yang menciptakannya adalah Allah, ya, yang menghidupkannya dan mematikannya adalah Allah, ya. Kemudian dia beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak pantas. Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, Rasul bersabda, "Man laqiya Allah la yusyrika bihi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat, di akhirat, ya, la yusyrika bihi syai'a, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, artinya tidak berbuat syirik, ya. Barang siapa yang datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang, ya, berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak, yakni datang di hari kiamat, datang di akhirat dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan berbuat syirik, yakni dia mati dalam keadaan berbuat syirik dan tidak bertaubat darinya dengan taubat yang nasuha, ya, maka berhak atasnya masuk neraka, ya, berhak atasnya masuk neraka. Nanti kita akan sebutkan perbedaan-perbedaannya antara perbuatan syirik yang besar dengan syirik yang kecil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis alladzi rawahu al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasul bersabda, "Man mata wa huwa yad'u, ya, lillahi niddan, ya, dakhala an-nar." Barang siapa yang mati sedangkan dia beribadah, ya, kepada tandingan Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat syirik, mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi dalil dari Al-Quran sudah kita sebutkan, dalil dari hadis sudah kita sebutkan,
tentang bahayanya perbuatan syirik, dan dia adalah ya sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya bentuk kezaliman. Ya, oleh karena itu wajib setiap seorang muslim untuk berhati-hati dari perbuatan syirik, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas perbuatan syirik yang pernah dilakukan, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang dia tidak sadari. Ya, wajib untuk berlindung dan meminta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Dan di sini penulis berdalil dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat An-Nisa ayat 46. Beliau berdalil tentang ya perintah Allah untuk beribadah hanya kepadanya serta larangan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Beliau penulis membawakan sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Ini adalah ayat yang sangat penting untuk kehidupan agama kita. Ya, untuk memurnikan akidah kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Ya. Dan janganlah menyekutukannya dengan yang lain, dengan apapun. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Dan dia adalah sebesar-besarnya perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam satu ayat, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan apapun. Ya. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Maka dari itu ayat ini menunjukkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ayat ini juga menunjukkan tentang larangan berbuat syirik. Ayat ini mencakup 3 permasalahan. Yang pertama, ya, itsbatul ibadah lahu wahdahu. Ya. Pertama adalah menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kita harus tetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ya'budullah fa huwa kafirun mustakbir. Maka barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, ya. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia adalah kafir yang sombong. Ya, orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia adalah orang kafir yang sombong. Seperti firman Allah di surat Fatir. Allah berfirman, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah adalah orang yang sombong. Ya. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, beribadahnya kepada yang lain, dia adalah orang yang sombong. Ya. Waman, ya. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lainnya, ya. Ini yang kedua. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi beribadah juga kepada yang lainnya, ya. Dia beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada yang lainnya, ya. Fahuwa kafirun musyrikun, maka dia kafir musyrik. Ya. Waman 'abadallah wahdahu fahuwa muslimun mukhlisun, dan barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah saja, maka dialah seorang muslim yang ikhlas. Ya. Dan di sini penulis menjelaskan tentang macam-macam perbuatan syirik. Wasyirku naw'an. Syirik itu ada 2 macam. Ya, syirik itu ada dua macam. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Syirik yang besar dan syirik yang
yang kecil, ya. Adapun syirik besar, di sini disebutkan musawatu khairullah billah, menyamakan antara Allah dengan yang lainnya, menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan antara Allah dengan yang lain dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, ya. Ayyaj'al al-'abd niddan fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi, yaitu seseorang yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, atau dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Sebagaimana tadi di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim, ketika Rasul ditanya, dosa apakah yang paling besar itu wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, a'zamu dzambin, ya, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu, ya. Menjadikan tandingan artinya menyamakan antara Allah dengan yang lain. Ini syirik besar, ya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, ya. Yang menjadi kekhususan Allah adalah rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Lebih dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, syirkul akbar wa huwa kullu syirkin, ya, adalah setiap perbuatan syirik yang dimutlakkan oleh syariat, ya, bahwa pelakunya, ya, keluar dari agama, ya. Orang yang melakukannya keluar dari agama, ya. Maka ini pengertian daripada perbuatan syirik yang besar, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Khususnya dalam masalah ibadah, ya, karena yang lebih banyak itu syirik terjadi dalam masalah ibadah. Yang paling banyak syirik itu terjadi dalam masalah ibadah, ya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, padahal yang berhak untuk diibadahi dengan benar adalah hanya Allah, yang lain tidak memiliki hak untuk diibadahi. Maka jika seseorang beribadah kepada selain Allah, dia adalah pelaku syirik besar, ya. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar. Berdoa, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar, ya. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan di dalam hadis bahwasanya doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Rasul mengatakan demikian di dalam hadisnya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka jika doa dikatakan adalah ibadah, dengan kata lain orang yang berdoa kepada selain Allah telah melakukan perbuatan syirik. Karena tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Yang berhak untuk diibadahi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka doa pun demikian, tidak boleh kepada selain Allah, ya. Atau misalkan seseorang yang bernazar, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyediakan sesembelihan, ya, menyediakan sesembelihan, bernazar menyediakan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang yang menyembelih hewan kemudian diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diperuntukkan untuk laut, diperuntukkan untuk, ya, kubur, diperuntukkan untuk pohon, maka dia telah melakukan suatu ibadah kepada selain
Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah syirik besar. Ya. Atau misalkan orang yang tawaf, melakukan tawaf mengelilingi kubur. Tawaf mengelilingi kubur. Ini terjadi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang tawaf mengelilingi kubur. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh tawaf di mana? Di Ka'bah. Bukan di kubur. Karena tawaf adalah bagian ibadah yang tidak boleh dilakukan ya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang lainnya apa? Ya, contoh yang lain daripada orang yang melakukan perbuatan syirik besar, yaitu orang yang beristi'adzah, meminta perlindungan, isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari gangguan-gangguan, meminta isti'adzah dari gangguan-gangguan yang hanya ya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu adalah bentuk-bentuk syirik yang besar. Seperti juga orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu adalah pengertian daripada syirik yang besar. Adapun syirik kecil, syirik kecil dikatakan ya adalah kullu ma naha anhu syara'. Segala perbuatan yang disebutkan di dalam nas, ya, segala perbuatan yang disebutkan di dalam nas, ya, dalil dengan sebutan syirik yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik yang besar, ya, sebagai zari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu' fih, ya, sebagai perantara penyebab sampainya seseorang kepada syirik yang besar. Semua perbuatan yang disebutkan dengan sebutan syirik, sebagian ulama mengatakan perbuatan yang seperti itu terkadang tidak disebutkan dengan bentuk ma'rifah, tetapi dengan bentuk nakirah. Di antaranya tidak ada alif lam, ya. Contoh misalkan ya innat tamaim, bagaimana kata Rasulullah, wat tilawata syirkun, ya. Jimat, kemudian apa tuh kata Rasulullah SAW, ya, adalah perbuatan syirik, ya. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan dengan bentuk nakirah, ya. Maka itu adalah perbuatan syirik yang kecil. Ini salah satu cirinya, ya. Contoh perbuatan syirik yang kecil apa? Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil ini adalah pengantar kepada syirik yang besar. Ya, dan semua disebutkan dengan sebutan syirik. Hanya saja nanti ada perbedaan-perbedaannya antara syirik yang besar dengan syirik yang kecil. Ya, dan itu didapati dari nas-nas yang sharih. Ya. Di antara contoh syirik yang kecil yang lainnya apa? Mengagungkan makhluk yang tidak sampai derajat ibadah. Ya, mengagungkan makhluk, ya, yang tidak sampai pada derajat ibadah. Contoh yang lainnya apa? Syirik yang kecil, yaitu perbuatan riya. Perbuatan riya. Ya. Kemudian syirik yang kecil yang lainnya apa? Perbuatan ujub. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak orang yang menggabungkan antara riya dan ujub. Ya, riya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, sedangkan ujub adalah menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Seolah-olah Allah, bukan karena pertolongan Allah, ya, dia bisa beramal. Ya, seolah-olah orang yang ujub adalah orang yang meyakini bahwasanya dia bisa beramal, ya, dia bisa beribadah karena dirinya sajalah, karena kekuatan dia sajalah, ya, sehingga dia bisa beramal, membanggakan diri.
Ya, ini adalah orang yang ujub dan orang yang melakukan perbuatan syirik kecil. Dia tetap beribadah kepada Allah, yang dia sembah Allah, tetapi dia tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang riya, orang yang beramal, dia beramalnya kepada Allah, salatnya untuk Allah, ya, kepada Allah, kemudian dia zakatnya, sedekahnya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mungkin di dalam hatinya dia pengen dipuji sama orang lain, ya, di dalam hatinya dia ingin dilihat oleh orang lain, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang lain. Dia adalah syirik, tapi syirik kecil yang dapat mengantarkan pelakunya kepada syirik yang besar. Taib, masih tersisa kurang lebih 10 menit, ya, sahih? Ya. Ada yang mau bertanya dari hadirin sekalian? Taib, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, tolong minta pendapat dan nasihatnya mengenai perayaan hari-hari besar orang kafir, Natal dan Tahun Baru. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang kaum muslimin yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam acara perayaan acara itu. Terima kasih. Taib. Beliau bertanya, mohon nasihatnya untuk saudara-saudara kita yang masih terlibat dalam perayaan-perayaan hari raya besar non-Islam. Inilah fitnah akhir zaman, di mana orang Islam tidak bisa menjaga akidahnya, tidak bisa menjaga manhajnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti, ya, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, perayaan atau bahkan perayaan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu fi hijri dhibbin, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kata Rasulullah, lattaba'tumuhum, kalian pun akan ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Para sahabat mengatakan, al-yahudu wan nasara, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul menjawab apa? Faman, kalau bukan siapa? Kalau bukan mereka siapa lagi? Ya. Dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada Islam, tidak akan pernah ridha sampai orang-orang Islam mau mengikuti mereka. Allah menyatakan di surat Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha atas kita sampai, ya, kalian mengikuti, ya, mereka, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, inilah fitnah untuk umat Islam. Mereka tidak lagi menjajah kita dengan cara perang, tetapi mereka menjajah kita dengan, ya, cara berpikir, ya, cara berpenampilan dan yang lain-lainnya, ya, sehingga kita tidak dekat kepada Al-Quran, tidak dekat kepada Sunnah, ya, tidak beragama sesuai Al-Quran, tidak beragama dengan sesuai Sunnah. Karena apabila orang-orang Islam beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan menjadi kuat, akan menjadi disegani oleh orang-orang lain, akan terlihat kemuliaan orang-orang Islam apabila mereka mau beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah bahayanya mengikuti kebiasaan, bahkan turut serta dalam perayaan hari besar mereka. Ya, bukan berarti kita tidak memberikan toleransi. Iya, kita toleransi. Terserah mereka mau melakukan apa saja. Yang penting kita tidak berpartisipasi. Ini yang jadi masalahnya. Selama-lamanya kita tidak akan melihat
orang-orang non-Islam, dari orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ketika orang-orang Islam merayakan hari raya Idul Adha dengan cara menyembelih hewan kurban, kemudian mereka ikut-ikutan menyembelih hewan kurban. Pernahkah kita melihat seperti itu? Lah, tidak pernah. Tidak pernah kita melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika umat Islam berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang kita menyembelih hewan kurban di dalamnya, kemudian mereka ikut-ikutan seperti kita menyembelih hewan kurban juga. Apakah itu pernah terjadi? Lah, tidak pernah. Tapi yang terjadi adalah umat Islam ikut-ikutan mereka. Ya, ikut-ikutan mereka. Kan nggak apa-apa cuma ngucapin, ya akhi, itu hari raya besar mereka. Itu hari perayaan besar mereka. Itu adalah akidah mereka. Ya. Itu adalah akidah mereka. Apakah kita turut mendukung dengan mengucapkan selamat? Kalau kita mengatakan selamat berarti kita mendukung. Ya. Apalagi sampai terjun melakukan ya seperti perayaan mereka. Sedangkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Oleh karena itu, cukuplah bagi kita mulia dengan Al-Quran, mulia dengan As-Sunnah, mulia dengan Al-Quran, mulia dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak boleh kita umat Islam ya terjun ya di dalam perayaan-perayaan besar mereka, ya walaupun dengan sekedar mengucapkan selamat, ya, apalagi sampai yang buruk lagi sampai ikut-ikutan melakukannya, seperti ya mengikuti perayaan tahun baru. Ya, betul, perayaan tahun baru adalah perayaan orang-orang non-Islam, termasuk daripada rangkaian hari raya besar mereka. Ya, maka nggak boleh kita ikut-ikutan seperti mereka. Ya, dengan mengadak-adakan pesta-pesta yang bahkan mudaratnya, keburukannya sangat besar, ya sampai menghambur-hamburkan uang. Ya, lebih besar lagi. Udah salah ikut-ikutan, terus digabungin sama dosa yang lain, menghambur-hamburkan uang sampai beli petasan, kan sama aja ngebakar duit. Allahu a'lam bishawab. Ini nasihat untuk saya dan antum sekalian. Ada lagi yang lain? Silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya, tauhid dan aliran Syiah itu dipandang dari sudut tauhid kita gimana? Iya, dari segi pandang akidah ya Pak. Kita yakin rukun Islam dan rukun iman sepakat, kaum muslimin sepakat rukun iman, rukun Islam yang kita sudah kenal. Di antaranya rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat, ya. Di antaranya rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat. Jadi syahadatnya orang Islam hanya 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya tentang Islam kepada Rasulullah, maka Rasul menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah. Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim, "Ya buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu berdiri di atas 5 hal. Yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu syahadat kepada Allah, syahadat kepada Muhammad Rasulullah. Sedangkan orang Syiah memiliki syahadat yang lain. Ada tambahan wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Lihat, rukun Islamnya sudah berbeda. Ya, rukun Islamnya sudah berbeda. Ya. Syahadat ini, syahadat yang paling pokok dari Islam, akidah, ya, sudah berbeda. Belum lagi rukun iman kita,
beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan mereka tidak meyakini Al-Quran kita ini Al-Quran yang sempurna. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang telah dirubah, ditahrif, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Penjagaan Allah terhadap Al-Quran adalah penjagaan yang hakiki. Ya, seperti itu. Ya, jadi banyak sekali kalau kita mau bahas, banyak, Pak. Jadi ini cukuplah ya yang menjadi dasar perbedaan kita dengan mereka. Mulianya kita dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, dan perbedaannya dengan mereka. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Taib. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan antum. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.